Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan coba membahas proyek pertunjukan yang sedang saya gagas, yakni main-main di museum, pertunjukan inklusif berbasis teater museum. Proyek ini merupakan ikhtiar dalam pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan. Poin-poin yang akan dibahas seputar latar belakang, konsep pertunjukan, strategi penciptaan karya, lalu penerima manfaat dari karya ini, dan alasan mengapa karya ini penting diwujudkan. Permasalahan lazim di museum adalah monotonnya cara komunikasi. Keberadaannya sebatas penyimpanan artefak atau pajangan benda-benda koleksi. Museum ini masih jarang diinovasi dalam penyampaian kekayaan informasi dengan cara-cara yang kreatif. Padahal museum ini mempunyai potensi ragam daya ungkap terkait multifungsinya sebagai ruang audiovisual dan interpretasinya terhadap masa lampau. Masalah lainnya, komunikasi museum ini jarang menyentuh pelibatan ketubuhan, keseluruhan tubuh dan jiwa yang dapat mengaktifasi pikiran, perasaan, dan tindakan pengunjung. Lazimnya, museum masih bertumpu pada tugas penyampai informasi semata. Sedikit museum yang merumuskan bagaimana informasi itu dapat menggugah perenungan dan rangsangan penjelajahan lebih lanjut bagi pengunjungnya. Menyikapi fenomena itu, museum masa kini perlu memperhatikan berbagai metode komunikasi yang variatif, supaya museum dapat berperan optimal mengoreksi dan mempertajam paradigma kritis masyarakat melalui refleksi ke masa lalu, meningkatkan kearifan dan kebijaksanaan masyarakat menghadapi perubahan fenomena budaya tanpa melupakan akar tradisi dan warisan budaya. Senada dengan tema pelaksanaan program kegiatan kebudayaan, pendayagunaan ruang publik, yakni kearifan lokal untuk kekinian dan masa depan, bahwa berpegang teguh pada nilai-nilai kearifan lokal, kegagapan menghadapi masa depan ini dapat terhindarkan. Lalu selanjutnya, museum dapat menjadi sumber inspirasi, gagasan, dan inovasi. Pada konteks itu, teater dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mengeksplorasi komunikasi interaktif antara museum dan pengunjung. Proyek yang akan digagas ini bertajuk main-main di museum, pertunjukan inklusif berbasis teater museum. Karya ini bertujuan mengajak pengunjung mengalami jangka waktu atau masalah tertentu tanpa tekanan dari pertunjukan, di mana mereka seringkali diposisikan sebagai subjek yang pasif, Nah, model tersebut memungkinkan pengunjung dapat menjelajahi siapa mereka dalam kaitannya dengan topik yang sedang diselidiki. Selain itu juga dapat menggerakkan pengunjung museum biasa menjadi subjek yang partisipatif dan responsif terhadap informasi yang ada di museum. Teknik teater museum ini digunakan sebagai sarana mediasi pengetahuan dan pemahaman sejarah dalam konteks pembelajaran di museum. Pertunjukan ini bersifat inklusif,
aktif dan demokratis ya. Jadi melibatkan akses yang luas untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak. Penyandang disabilitas, pelajar, guru, praktisi pendidikan, akademisi, sejarawan, seniman, serta penyelenggara dan pengelola museum. Mereka akan dilibatkan sebagai narasumber dan fasilitator untuk mengembangkan komunikasi interaktif museum pada pengunjungnya. Modus kerjanya ini bersifat pribadi, yakni pencerapan indrawi, dan juga semi pribadi ya, pengaruh berbagai referensi dari fasilitator dan penontonnya atau pengunjungnya yang bertujuan untuk merefleksikan pengalaman dan pengetahuannya. Sebagai sarana pengembangan pendidikan museum, terdapat sejumlah konsep pertunjukan yang akan coba dieksplorasi. Pertama adalah interpretasi orang pertama. Fasilitator atau aktor ya, memerankan tokoh tertentu, biasanya tokoh sejarah, dan dia berinteraksi dengan pengunjung museum melalui perannya. Lalu yang kedua, ini pertunjukan teater yang dapat membantu pengunjung memahami periode waktu atau masalah tertentu. Misalnya menggambarkan kehidupan di Indonesia pada kurun waktu tertentu. Lalu selanjutnya adalah pemeragaan kembali sejarah. Bentuk ini dapat menjadi rekreasi teatrikal dari peristiwa bersejarah yang tentunya akan melibatkan sejumlah pengunjung. Lalu yang terakhir adalah permainan peran. Bentuk ini dikenal sebagai interpretasi orang kedua, mana fasilitator dan pengunjung ini bekerja sama memainkan perannya. Karya ini merupakan pertunjukan kolaboratif ya, antara fasilitator dan pengunjung dalam rangka memeriksa kembali sejarah di museum-museum di Bandung. Kegiatan ini rencananya akan digelar pada Agustus sampai dengan Oktober 2022 di 5 museum di Bandung, yakni Museum Geologi, Museum Sri Baduga, Museum Pos Indonesia, Museum Konferensi Asia Afrika, dan Museum Pendidikan Nasional. Kelima museum itu dipilih berdasarkan konteks tema museum yang beragam sehingga memungkinkan pendekatan dan eksplorasi artistik yang berbeda. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan konsep karyanya. Ini yang pertama adalah proses dramatik. Penciptaan teater museum ini memiliki banyak tantangan. Salah satunya yang utama adalah memindahkan pengunjung museum biasa menjadi penonton yang aktif dan terlibat. Lalu tantangan lainnya ini terletak pada seberapa banyak perspektif yang dapat dipantulkan melalui penceritaan atau peristiwa sejarah dan konten museum yang diangkat oleh para fasilitator dan pengunjungnya. Karakteristik penting dari pertunjukan ini yakni disajikan untuk dan dengan pengunjung. Jadi peristiwa yang terjadi ini tidak hanya untuk ditonton, tapi ingin menunjukkan bahwa pedagogi alternatif museum ini sedang dipraktikkan. Pedagogi yang menyatakan bahwa tidak cukup hanya menonton, melainkan perlu bertindak berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan interpretasi secara langsung. Pertunjukan ini mempraktikkan seni dramatik yang berorientasi pada proses dramatik atau latihan menuju pertunjukan ya. Bukan pada umumnya pertunjukan yang biasanya bersifat tetap ya, berdasarkan hasil rangkaian latihan. Jadi lazimnya kan biasanya dalam proses latihan
Sutradara, aktor, dan para penata ini berkumpul sebagai tim interpretasi. Mereka merancang dan mengolah teks dramatis untuk disajikan pada penonton. Latihan ini dapat dilihat sebagai proses kolaboratif, investigasi, riset, eksplorasi, atau negosiasi, dan seringkali improvisasi yang kesemuanya itu mengarah pada versi tetap pertunjukan yang disiapkan untuk publik sebagai tontonan. Namun dalam pertunjukan ini, proses dramatik atau latihan menuju pertunjukan, ya, latihan membuat peristiwa itu merupakan pertunjukan itu sendiri yang melibatkan kerja komunal antara fasilitator atau aktor dan pengunjung, ya, untuk menuju pada versi yang tidak tetap, sehingga pertunjukan ini senantiasa berubah dan berkembang pada hal-hal yang tidak terduga, ya, sesuai respon dan interaksi antara fasilitator dan pengunjung. Fasilitator dan pengunjung ini nantinya akan didominasi oleh kegiatan aktif seperti bercerita, berdialog, menulis, bergerak, merespon peristiwa, improvisasi, dan lain-lain. Proses dramatik dalam karya ini bermaksud menawarkan keleluasaan berpikir dan berekspresi bagi fasilitator dan pengunjung. Pada momen tertentu, fasilitator dan pengunjung ini ditantang untuk berpikir kritis, menerima ambiguitas, ya, atau toleransi pada keberagaman, menyadari bahwa jarang ada satu jawaban benar yang mutlak, dan mereka bertindak secara kolaboratif, ya, dengan cara kreatif dan tidak linier. Pertunjukan ini memungkinkan fasilitator dan pengunjung dapat melihat bagaimana sejarah masa lalu, konteks saat ini, dan mimpi masa depan ketika berbicara satu sama lain di dalam peran. Dengan demikian, pertunjukan ini diharapkan menjadi laboratorium sosial untuk mengembangkan kesadaran kritis yang bergerak menuju pada tindakan. Yang kedua adalah ini memainkan peran, bukan menjadi tokoh. Peran merupakan elemen penting dalam pertunjukan ini. Fasilitator dan pengunjung ini nanti memilih peran dan memainkannya dalam situasi imajinatif. Dalam pertunjukan ini, pemeran atau fasilitator dan pengunjung ini bertindak sebagai sarana mengeksplorasi masalah, menceritakan kisah, mengembangkan tema, dan sebagainya. Pada teater berbasis teks lakon, ya, seorang aktor galibnya mewujudkan tokoh dalam dunia fiksi dengan segala kehidupan batin dan aksesorisnya, ya, seperti karakterisasi, tubuh, ciri khas suaranya, gestur, make up, dan kostum, dan lain-lain, ya. Peran ini berbeda. Ia memungkinkan untuk bergerak, ya, dari dunia non-fiksi yang kita jalani setiap hari ke dunia fiksi di mana kita dapat mengambil berbagai jenis karakter, ya, bisa manusia, bahkan objek yang lain, pakaian, senjata, mesin, dan lain-lain, sebagai cara untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apapun, ya, untuk diselidiki. Tujuannya adalah supaya pemain peran atau fasilitator dan pengunjung ini mengambil posisi sosial yang diciptakan sendiri atau secara kolektif untuk keperluan penyelidikan bersama melalui serangkaian sikap dan sudut pandang tertentu. Kerja pemeranan ini lebih tentang memainkan, ya, daripada menjadi, dan mengandalkan improvisasi daripada hafalan teks tertulis. Dalam sebuah pertunjukan berbasis teks lakon, ini biasanya seorang aktor terikat oleh teks. Namun dalam pertunjukan ini, fasilitator dan pengunjung dapat mencoba semua jenis peran dan situasi secara bebas, ya,
untuk menjelajahi cerita atau peristiwa apa yang ingin dideskripsikan dan aspek mana yang paling menarik dari cerita atau peristiwa itu. Dalam memainkan peran ini, fasilitator dan pengunjung nantinya akan didominasi oleh kegiatan aktif ya, seperti ya berbicara, bercerita, menulis, bergerak, merespon peristiwa, improvisasi ya, dan lain-lain. Permainan peran dapat mencoba dengan bebas semua jenis tokoh dan situasi untuk menjelajahi cerita apa yang ingin digambarkan dan aspek mana yang paling menarik dari cerita itu. Kuncinya, jadi fasilitator dan pengunjung ini berada di dalam cerita atau peristiwa yang dihadapi. Ketika fasilitator dan pengunjung memainkan peran, mereka adalah dirinya sendiri ya, tentu saja, tetapi mereka juga sepakat untuk melihat dan dilihat sebagai seseorang atau sesuatu yang lain. Pertunjukan ini memungkinkan fasilitator dan pengunjung dapat melihat bagaimana sejarah masa lalu, konteks saat ini, dan mimpi masa depan ketika berbicara satu sama lain di dalam peran. Yang ketiga adalah ini kemungkinan panggung. Pertunjukan ini tidak membutuhkan panggung khusus ya dan terpusat. Area bermainnya ini menyebar ya dan dinamis sesuai dengan tema ruang di museum. Dan penontonnya ini didominasi oleh aktivitas berjalan atau bergerak ya daripada duduk ya. Atau dapat juga disebut promenade teater atau teater jalan-jalan. Jadi penonton dibawa tur oleh fasilitator atau semacam pemandu di dalam atau di luar peran ya. Dan memindahkan pengunjung dari satu area ke area lain di mana peristiwa dramatis yang terjadi ini berbeda. Fasilitator dan pengunjung nantinya diajak melakukan kegiatan aktif ya, berjalan, bercerita, menulis, bergerak, improvisasi dan lain-lain ya. Pada momen tertentu juga ini pertunjukan akan terasa sangat informal ya. Pengunjung misalnya berkumpul di sekitar ruang peristiwa dengan santai. Ada kalanya juga penonton nanti dibagi menjadi beberapa kelompok ya, lalu berrotasi bergiliran dipandu oleh fasilitator dari satu peristiwa ke peristiwa lainnya dengan durasi tertentu ya. Kemudian para pengunjung yang lain ini mengulangi pertunjukan berdasarkan tadi kelompok pengunjung begitu ya. Lalu yang selanjutnya ini adalah terkait pengadegannya. Pengadegannya akan mempertimbangkan alur dramatis berdasarkan pertanyaan-pertanyaan, misalnya pertama apa yang dianggap perlu diketahui pengunjung dalam konteks saat ini. Lalu yang kedua, bagaimana kita memperkenalkan topik dan presentasi pada pengunjung. Yang ketiga, apa poin penting yang harus dibuat. Yang keempat, seberapa beragam sudut pandang terhadap topik yang diangkat. Yang kelima, seberapa beragam aktivitas yang dilakukan. Bercerita, menulis, bermain gambar, bergerak, mendengarkan musik, monolog, dan lain-lain. Ya. Bagaimana variasi dramatik dalam karya ini? Linier, episodik, fragmentatif, dan lain-lain. Lalu yang ketujuh, apakah memerlukan konklusi di akhir pertunjukan? Jika ada, apa yang menuntun kita ke arah kesimpulan yang kira-kira bisa memuaskan? Kedelapan, pertanyaan atau solusi apa yang ingin kita ambil dari pengunjung? Lalu yang kesembilan, apakah mungkin karya tersebut menggunakan tokoh seperti protagonis untuk menyatukan seluruh presentasi? Lalu selanjutnya ini adalah strategi kerja penciptaan karyanya. Kegiatan utama untuk mempersiapkan karya ini adalah tentunya adalah riset ya. Jadi menelusuri arsip-arsip di museum atau kajian pustaka dan wawancara dengan ahli sejarah terkait 5 konteks museum ya, museum geologi, museum Sri Baduga, museum pos Indonesia, museum konferensi Asia Afrika, dan museum pendidikan nasional.
Selain itu, juga nantinya akan dilakukan latihan dan eksplorasi ya. Jadi pemain nanti akan diminta untuk mendalami persoalan yang diangkat. Latihan juga berupa diskusi dan pendalaman terhadap topik persoalan, mencari dan menguji beberapa metode penggalian masalah, lalu simulasi pengadegan sebagai persiapan untuk menghadapi berbagai kemungkinan peristiwa yang terjadi dan melakukan pendalaman terhadap peran jika ada itu ya yang diampu oleh fasilitator. Selain itu, semua tim nantinya akan melakukan riset terhadap ruang museum dan optimasinya sebagai ruang interaksi di dalam teater ini. Beberapa rancangan teknik yang akan disajikan dalam karya ini berupa beragam aktivitas ya, seperti tadi sudah dijelaskan, bisa berbicara, bermain, merespon peristiwa, improvisasi, dan lain-lain. Selain itu tidak menutup kemungkinan ya ada aktivitas-aktivitas yang lebih beragam ya. Nah, aktivitas tersebut akan dirancang setidaknya berdasarkan pertanyaan misalnya pertanyaan untuk rancangan pra pertunjukan. Misalnya bagaimana pengunjung ini memasuki ruangan atau ruang peristiwa. Konteks situasi apa yang terjadi? Misalnya apakah sedang perang, berburu, berpetualang, mencari harta karun, atau apa misalnya. Apa yang akan mereka lihat, dengar, dan rasakan. Apa peran fasilitator dan pengunjung sebelum pertunjukan? Apa diberi konteks atau tidak? Misalnya apakah sebagai pengunjung museum atau sebagai tokoh-tokoh sejarah, misalnya pribumi, kolonial misalnya. Akankah ada penjelasan terkait topik yang akan dihadapi? Semacam informasi tertulis, alat peraga, peta, gambar misalnya dan lain-lain. Ini guna memperkenalkan pada pengunjung bagaimana pertunjukan akan berlangsung nanti. Lalu bagaimana misalnya musik beroperasi ya, langsung atau rekaman. Bagaimana pengunjung akan dipersiapkan dalam percakapan atau dalam interaksi selama pertunjukan dan pasca pertunjukan. Bagaimana ruang peristiwa ini nanti akan terlihat gelap atau terang, redup, dan seperti apa ya teknik pencahayaannya. Apa peran pemain atau fasilitator dalam pra pertunjukan? Apa yang harus dikatakan oleh fasilitator ya? Bagaimana dia akan memperkenalkan dirinya ya? Bagaimana ia akan memfasilitasi perpindahan dari pra pertunjukan ke bagian awal pertunjukan? Apakah pertunjukan terjadi dalam ruang yang sama dengan pra pertunjukan? Apakah pengunjung ini berpindah dari satu ruang ke ruang lain? Dalam kedua kasus tersebut, bagaimana cara kerja transisinya, gitu ya? Bagaimana pertunjukan dapat relevan dengan kehidupan dan pengalaman pengunjung, atau bagaimana relasi konteks sosial, politik, dan budaya dari pengunjung dan pertunjukan. Bagaimana pertunjukan ini dapat merangsang kreativitas dan imajinasi pengunjung, dan memungkinkan muncul pertanyaan-pertanyaan lain ya setelah riset dilakukan. Selanjutnya adalah pertanyaan untuk rancangan pasca pertunjukan. Perspektif apa yang dihasilkan oleh pertunjukan? Seberapa penting perspektif tersebut? Dan apakah dari pertunjukan ini menghasilkan pemikiran baru? Ya. Seberapa signifikankah bentuk atau isi dari pertunjukan? Apa yang akan terjadi setelah pertunjukan? Akankah pengunjung diberi kesempatan untuk berkomentar, menulis komentar dan saran terhadap pertunjukan? Bagaimana aktivitas itu diatur? Atau apakah pengunjung nanti akan tetap bergabung bersama dalam kelompok atau nanti menyebar gitu ya setelah pertunjukan? Apakah ada percakapan atau diskusi pasca pertunjukan? Ya. Bagaimana nantinya fasilitator mengaturnya?
Apa yang dapat dilakukan untuk mengalihkan dari pemaknaan tunggal pasca pertunjukan menjadi sesuatu yang lebih beragam maknanya. Lalu selanjutnya adalah ini penerima manfaat dari proyek ini, dari kegiatan ini. Pertama adalah penyelenggara dan pengelola museum. Jadi proyek ini diharapkan dapat memperkaya referensi strategi kreatif pengembangan museum. Ya. Yang kedua adalah masyarakat umum. Jadi semua kelompok usia, anak kecil sampai lansia. Jadi proyek ini dapat menjadi sarana rekreasi dan edukasi keluarga. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas. Proyek ini akan membuka akses kepada partisipasi aktif disabilitas. Selain sebagai salah satu sasaran pengunjung, disabilitas ini akan dilibatkan sebagai narasumber dan fasilitator dalam pertunjukan. Lalu yang keempat adalah para pelajar, mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Ya. Selain sebagai salah satu sasaran pengunjung, para pelajar juga akan dilibatkan sebagai fasilitator dalam pertunjukan. Lalu yang kelima adalah para guru, praktisi pendidikan, dan akademisi. Selain sebagai salah satu sasaran pengunjung, mereka akan dilibatkan sebagai narasumber untuk pengayaan ragam metode pembelajaran inklusif yang berpusat pada murid. Lalu yang keenam, pegiat sejarah atau sejarawan. Proyek ini akan melibatkan pegiat sejarah atau sejarawan sebagai narasumber untuk pengayaan sejarah, pembelajaran sejarah, dan strategi mempelajari sejarah. Lalu yang ketujuh adalah seniman. Ya. Proyek ini akan melibatkan para seniman beragam disiplin seni, ya. Teater, rupa, tari, musik, film, dan lain-lain. Selanjutnya adalah kenapa harus terwujud proyek ini? Apa pentingnya? Yang pertama adalah proyek teater museum ini dapat menjadi prototipe alternatif metode komunikasi museum yang bisa diterapkan dan diadaptasi prakteknya di seluruh museum di Indonesia. Dengan kata lain, ya, proyek ini punya daya keberlanjutan di masa depan, dapat disesuaikan dengan konteks museum yang beragam di Indonesia. Yang kedua adalah proyek ini dapat memperkaya metode komunikasi dan interaksi antara museum dan pengunjungnya. Museum sebagai ruang publik ini perlu mengeksplorasi komunikasi interaktif supaya dapat menggerakkan pengunjung ini menjadi subjek yang partisipatif dan responsif terhadap informasi yang ada di museum. Lalu yang ketiga adalah proyek ini merupakan kerja kolaborasi yang melibatkan partisipasi publik yang luas, penyandang disabilitas, pelajar, guru, praktisi pendidikan, akademisi, sejarawan, dan seniman, serta penyelenggara dan pengelola museum. Lalu yang keempat adalah proyek teater museum ini bersifat inklusif dan demokratis. Ya. Jadi memiliki semangat untuk mendorong keadilan sosial dalam mengakses ragam pengetahuan, serta pengakuan mendalam atas kehidupan dan pengalaman penyandang disabilitas. Jadi karya ini dapat menginterupsi pertunjukan konvensional, terutama terkait siapa yang ada di teater, di dalam dan di luar peristiwa, dan apa yang mereka harap temukan di sana. Yang kelima adalah proyek ini bisa menjadi referensi dan eksplorasi praktik-praktik pembelajaran seperti problem based learning dan project based learning yang berpusat pada murid, ya, di mana pertunjukan yang berlangsung ini nantinya tidak hanya untuk ditonton, tapi ingin menunjukkan bahwa pedagogi alternatif museum sedang dipraktikkan. Pedagogi yang menyatakan bahwa tidak cukup hanya menonton, ya, melainkan perlu bertindak berdasarkan pengamatannya, pengalaman, dan interpretasi secara langsung. Yang keenam adalah proyek ini berfungsi sebagai sarana mediasi pengetahuan dan pemahaman sejarah dalam konteks pembelajaran di museum.
Jadi pertunjukan ini semacam simulasi melakukan sejarah dan menginvestigasi sejarah. Bukan semata belajar sejarah, tapi juga belajar bagaimana mempelajari sejarah. Lalu yang terakhir adalah dokumentasi karya ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi pembelajaran di sekolah, terutama dalam pembelajaran sejarah, seni, sosial, dan budaya untuk meningkatkan pemahaman literasi publik dengan cara yang aplikatif dan kontekstual. Demikianlah pembahasan tentang proyek Main-Main di Museum, pertunjukan inklusif berbasis teater museum. Terima kasih atas perhatiannya. Besar harapan semoga proyek ini bisa terwujud.